Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tim IPA kelas 7. Pengertian lingkungan. Lingkungan berasal dari kata environment. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Contohnya, makhluk hidup lain, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Hakikat lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di luar makhluk hidup. Artinya, lingkungan terbatas pada habitat dan komponen yang ada di dalamnya, tanpa melibatkan makhluk hidup lainnya. Lingkungan tersusun atas dua komponen, yakni komponen biotik dan abiotik. Ekosistem. Ekosistem berarti oikos, artinya rumah. Kemudian sistem, hubungan timbal balik. Ekosistem merupakan suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, tidak statis. Dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Misalnya, ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alam bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang terdiri dari lingkungan beberapa komponen, diantaranya komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Kemudian komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen biotik meliputi organisme autotrofik, merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Kemudian organisme heterotrof atau heterotropik,
merupakan makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya hewan, manusia. Tiga komponen penyusun biotik. Yang pertama, produsen. Merupakan mampu menghasilkan atau mensintesa makanan bahan organik dari bahan anorganik, contohnya tumbuhan hijau. Kemudian konsumen. Kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contohnya hewan dan manusia. Kemudian pengurai atau decomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati, bahan organik, menjadi bahan lain yang lebih sederhana, anorganik, untuk dikembalikan ke alam, contohnya bakteri dan jamur. Berikut contoh komponen penyusun biotik. Yang pertama produsen, kemudian konsumen, dan pengurai. Dalam ekologi komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Pengelompokan komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas alga, bakteri, cacing, pohon mangga, kucing. Kemudian komponen abiotik terdiri atas air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, besi, dan lain-lain. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, atau disebut dengan simbiosis, yang terdiri atas yang pertama, simbiosis mutualisme, merupakan saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme, satu diuntungkan, satu lagi dirugikan. Kemudian simbiosis komensalisme, merupakan satu diuntungkan, satu lagi tidak untung atau rugi. Kemampuan makhluk hidup berperan organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Pertama, autotrof dan heterotrof, atau organisme autotrof dan organisme heterotrof. Makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya terdiri atas yang pertama, makhluk hidup herbivora, merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti kuda dan lain. Kemudian yang kedua, karnivora, kelompok hewan pemakan daging, contohnya beruang. Kemudian yang ketiga, omnivora, merupakan kelompok hewan pemakan segala, atau komodo. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan. Terdiri atas produsen, merupakan makhluk hidup autotrof, dan konsumen, merupakan makhluk hidup heterotrof. Contoh rantai makanan, padi sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, kemudian kadal sebagai konsumen tingkat 2,
kemudian elang sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian dekomposer atau pengurainya bakteri. Piramida makanan dan energi. Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Tingkatan-tingkatan dalam piramida ekosistem atau ekosistem darat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan produsen. Pada tingkatan ini, hanya ditempati oleh tumbuhan berklorofil yang sebagian besar menjadi sumber makanan bagi populasi hewan-hewan yang ada di darat. Unit energi 1000. Kemudian komponen tingkat 1. Ditempati oleh serangga, tikus yang memakan tumbuhan dan hewan sejenisnya. Unit energi 10. Kemudian konsumen tingkat 2 ditempati oleh ayam, ular, dan beberapa jenis hewan lainnya. Unit energi 1. Kemudian konsumen tingkat 3 ditempati oleh burung elang dan hewan pemangsa konsumen tingkat 2. 0,01 unit energi. Oke, demikian penjelasan singkat tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Bantu kami dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi terbaru dari kami, kemudian share video ini jika bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.